Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulmi Kulsum dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Masyarakat Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Video ini saya buat untuk melengkapi ketentuan UTS, yaitu komunikasi sosial dan pendidikan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi komunikasi, yaitu suatu proses penyampaian informasi seperti pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Komunikasi juga dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Jadi, apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti, maka komunikasi masih dilakukan dengan menggunakan gestur tubuh, menunjukkan sikap tertentu seperti tersenyum, menggelengkan kepala, dan mengangkat bahu. Nah, cara seperti itu disebut dengan komunikasi nonverbal. Adapun komponen-komponen komunikasi. Komponen ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada komunikator, yang kedua ada pesan, yang ketiga ada media, yang keempat ada komunikan, dan yang terakhir ada feedback. Perbedaan ini terdapat pada efek umpan balik dan gangguan. Nah, contohnya dari komponen ini yaitu seorang pelatih sepak bola berperan sebagai komunikator yang ingin mengirim pesan melalui media kepada si komunikan atau atlet tersebut. Lalu atlet itu memberikan umpan balik seperti bertanya dan menyampaikan sesuatu. Yang ketiga ada tujuan dan fungsi dari komunikasi. Tujuan dari komunikasi yaitu ada 3. Yang pertama, mengubah sikap masyarakat. Yang kedua, mengubah opini masyarakat. Dan yang ketiga, mengubah perilaku masyarakat. Yang pertama, mengubah sikap masyarakat, yaitu contohnya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, ada mengubah opini masyarakat, yaitu mengubah masyarakat yang terprovokasi dari berita-berita yang tidak benar atau hoaks agar masyarakat lebih baik lagi dalam memilih berita. Yang ketiga, ada mengubah perilaku masyarakat, yaitu dari yang tadinya masyarakat tidak memakai masker, sekarang dituntut untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dimanapun berada. Adapun fungsi dari komunikasi yaitu memberikan informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Contoh dari memberikan informasi yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau berita yang sedang terjadi. Yang kedua, mendidik. Contohnya, kita mendidik anak-anak usia dini yang sedang belajar membaca Al-Quran dan fungsinya agar mereka dapat membaca Al-Quran dengan fasih dan benar. Yang ketiga yaitu menghibur. Contohnya, ketika kita sedang melihat stand up komedi yang membicarakan atau melakukan sesuatu yang membuat kita terhibur dan tertawa. Yang keempat ada mempengaruhi. Nah, contoh dari mempengaruhi ini yaitu apabila kita menerima berita melalui media, apakah kita akan terpengaruhi? Nah, itu fungsi dari mempengaruhi komunikasi. Yang keempat ada fungsi dalam konteks sosial dan pendidikan, yaitu membahas mengenal pentingnya komunikasi sosial dalam dunia pendidikan dan kematiman sebab komunikasi dan interaksi yang baik akan menghasilkan hubungan dan kerjasama yang baik pula. Dan komunikasi sosial ini sangat penting karena tugas pendidik dalam dunia pendidikan tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa saja, tetapi juga sikap dan perilakunya. Karena itu dibutuhkan pendidikan sosial. Dan yang kelima ada metode pendekatan komunikasi. Itu ada 3. Yang pertama pendekatan saintifik, yang kedua pendekatan humanistik, dan yang ketiga pendekatan sosial sense. Yaitu yang pertama ada pendekatan saintifik, berlaku untuk para ahli ilmu eksakta seperti fisika, biologi, kimia, kedokteran, matematika, dan lain-lainnya. Kedua ada pendekatan humanistik, merupakan pendekatan yang mengasosiasikan ilu dengan prinsip subjektivitas. Yang ketiga ada pendekatan social science, yaitu yang diterapkan oleh kelompok aliran ini, yang artinya merupakan gabungan atau kombinasi dari pendekatan saintifik dan humanistik. Dan yang keenam ada sistem komunikasi intrapersonal, yaitu penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi dalam diri sendiri, lebih ke individu. Dan yang terakhir ada sistem komunikasi interpersonal, yaitu proses interaksi antara 2 orang atau lebih secara tatap muka atau melalui media dalam pertukaran informasi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.